Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusan kami Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus, ini keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Amin. Ikut Yesus selalu untuk selamanya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan. Saya beri judul adalah No Shortcut. No Shortcut. Mari kita lihat kisahnya di Keluaran pasal 13 ayat 17-18. Ini sebetulnya waktu itu orang Israel tuh sebetulnya bisa saja langsung masuk di dalam satu tempat dan bisa menghindari orang-orang Mesir dengan waktu yang cepat. Tapi justru kisah ini membuat saya bertanya-tanya, kenapa ya? Nah, kita pelajari saudara ya. Keluaran 13 ayat 17-18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi waktu itu tangan Tuhan menuntun mereka, tapi dengan sengaja Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun, perhatikan kalimat ini, walaupun jalan ini yang paling dekat, shortcut, saudara ya. Sebab firman Allah, Tuhan bilang gini, kenapa ya Tuhan nggak bawa mereka lewat shortcut? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, jalan menuju lewat Filistin itu shortcut. Tetapi Tuhan nggak izinin. Nah saudara, kapan peperangan lawan Filistin yang sangat hebat itu terjadi? Zamannya Daud. Saudara. Lihat, ternyata kenapa Tuhan nggak izinkan mereka? Karena pada saat itu mereka harus struggle with Egypt. Mereka harus struggle dulu dengan Mesir. Ibarat kalau kita main video game, saudara, selalu dalam satu kesulitan ada rajanya, ada bosnya begitu ya. Nah bosnya itu biasa levelnya tinggi gitu kan, dibanding keroncong-keronconnya. Mungkin keronconnya level 5 gitu ya, bosnya itu berarti level 20 gitu. Kesulitannya lebih gitu saudara ya. Nah Tuhan tahu waktu mereka harus menghadapi Filistin, mereka akan jadi bulan-bulanan dan lain sebagainya. Tuhan tahu bahwa saat itu mereka belum siap. Belum siap, bukan gak siap saudara. Dan butuh proses bertahun-tahun sampai Tuhan tahu mereka siap. Saudara, hari ini mungkin kita berkata, Tuhan kalau bisa lewat ini, kenapa nggak lewat ini? Kenapa Tuhan tuntun saya berputar dan kayaknya malah kok gini ya Tuhan? Nggak ada perkembangan ya Tuhan. Hati-hati. Mungkin karena Tuhan tahu kalau sampai kita dikasih shortcut, tiba-tiba kita menjadi orang kaya raya dan luar biasa. Mungkin kita pun nggak tahu bagaimana kita harus mengontrol, mengalokasikan berkat Tuhan dengan baik. Orang yang terbiasa ngurus uang 500.000, tiba-tiba dikasih uang 1 miliar, pasti hidupnya jadi nggak karuan. Kenapa? Nggak kapasitasnya, saudara. Pemimpin yang biasa memimpin 5 orang, tiba-tiba sekarang harus memimpin 5.000 orang. Nggak siap, kenapa? Nggak kapasitasnya. Bukan Tuhan mau mengecilkan kita, tetapi karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan nggak mau sampai gara-gara berkat Tuhan ataupun shortcut itu, hidup kita menjadi binasa. Tuhan mau kita grow mature, kita menjadi dewasa. Dan secara naturalnya memang dewasanya
Pakai proses yang tepat, saudara. 1 ya ke 2, 2 ya ke 3. Bukan 1 ke 100, 100 ke 500. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Orang-orang Kristen yang punya kekuatan berakar kuat di dalam Kristus. Sehingga waktu badai nanti datang, semakin besar badainya datang, tubuh kita memang sudah siap untuk menghadapi badai itu. Saudara, kalau hari ini mungkin saudara berkata, why there are no shortcuts in my life? Kenapa Tuhan gak pernah kasih shortcut dalam hidupku? Saudara jangan kecewa. Itu justru menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya apa? Supaya kita boleh menghadapi dan kita siap pada waktunya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, apapun yang jadi pergumulan anak-anakmu hari ini, mungkin mereka berharap sesuatu yang instan, berharap shortcut, tetapi Engkau tidak pernah memberikan. Tuhan, kami mau mengucap syukur saat ini. Kami terbuka dengan pewahyuan firman-Mu ini. Kami tahu, kami sadar sekarang bahwa ikut Tuhan adalah sebuah keputusan mutlak dan tidak ada shortcut di dalamnya. Kami tahu kami akan menghadapi proses, kami akan menghadapi tantangan, rintangan, dan hambatan. Tetapi itu tidak akan membuat kami mundur ataupun gentar. Sebab kami percaya hari lepas hari, setiap ketekunan kami akan membuahkan hasil kedewasaan rohani yang lebih baik hari lepas hari. Tuhan, tolong kami, tuntun kami Tuhan berjalan dalam rencana-Mu. Sehingga kami boleh menyelesaikan semua pertanian kehidupan kami dengan baik. Berkati semua anak-Mu Tuhan, segala aktivitas mereka sepanjang hari ini Tuhan, jadikan mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.